Akhirnya rasa penasaranku terbalaskan ya setelah aku mencoba membuat donat menggunakan tepung ini, dan memang hasilnya dia tuh lebih lembut, terus dia itu enggak ngaret sama sekali. Penasaran kan tepung apa? Ya, aku pakai tepung dari Golden Eagle, dari Bunga Sari. Kalian udah sering lihat tepung ini di agen-agen atau apa baru kali ini tahu ada tepung Eagle? Coba kalian simak aja video aku ya. Pertama-tama kita ucapkan bismillah ya. Iya dong, setiap membuat apapun kita bismillah dulu ya. Kita timbang tepungnya sebanyak 500 gram. Lalu kita membuat cairannya. Kalian lihat aja step by stepnya, dan keterangannya udah aku tulis. Awas aja kalian masih nanya, kak ini itu kak. Makanya liatin. Jangan lupa juga buat kalian ya, larutkan dulu gulanya supaya apa? Biar dia itu nanti cepet kalisnya ya, tercampur dengan cepat. Jadi mixer kalian itu enggak cepet panas. Oke. Jadi deh cairannya. Lalu kita masukkan ke tepungnya. Itu posisi tepungnya raginya belum aku masukin ya sama bread improvernya, karena mau dicampurinnya nanti di akhir setelah dicampurkan berbarengan dengan margarin. Harusnya susunya dicampurin tadi pas sama timbangan, cuman karena saya lali alias poho, jadi dimasukkan aja ya sebelum di mixer. Dan ini juga baru kali ini aku pakai susu bubuk, biasanya pakai resep ekonomis, gak pakai susu-susuan. Mau nyoba aja gimana rasanya. Selanjutnya kita masukkan margarin ya sebanyak 60 gram. Kita masukkan berbarengan dengan ragi 6 gram dan bread improver. Ada yang nanya, kak itu raginya nggak bakal mati ya kalau disatuin bareng langsung sama margarin? Sepengalamanku sih enggak ya, aman-aman aja, dan itu buktinya di video bagus-bagus aja ngembang ya, asal raginya yang kalian pakai itu masih fresh, masih bagus, kualitas masih bagus gitu. Oke, gak ada masalah. Kurang lebih 15 menit ya saya nge-mixer dari awal sampai kalis elastis seperti itu. Dan first impression tepung Golden Eagle ini menurutku lumayan cepat kalis ya, jadi dia itu bagus lah, so far bagus gitu. Aku rekomendasiin buat kalian kalau yang mau bikin donat pakai tepung dari Bunga Sari ini, Golden Eagle ya, yang protein tinggi. Oke, sama dengan step yang lainnya, setelah kalis elastis kita pasti langsung ditimbang ya. Aku di sini timbang sekitar 23 gram. Biasanya 25, tapi ini lagi pengen dapat untung banyak. Jadi gramnya dikurangin 23 gram. Enggak, emang ada permintaan penjualan harganya 2000. Ya gimana ya, biar banyak aja ya jadinya. Dan satu resep ini setengah kilo ya, jadi 40 piece donat dengan 23 gram. Saya bisa kok, bisa sampai 25 biji dalam seperempat. Ya udah, sok terserah lah, mau ditimbang terserah kalian mau segimana juga ya. Saya mah cuman ngebagiin aja yang sesuai saya bikin. Step selanjutnya kita meronding ya. Buat kalian yang belum bisa meronding gak apa-apa, karena seiring berjalannya waktu kalian juga nanti bakal ngerti gimana cara ngeronding yang sesuai dengan fashion kalian. Asik, fashion coy. Bisa yang di meja diputer-puter, bisa yang kayak model saya kayak gini. Saya pribadi lebih suka yang kayak gini karena emang lahannya juga nggak ada. Jadi lebih suka pakai tangan begitu aja ya. Mungkin kayaknya aku kapan-kapan bikin VT yang ngebahas tentang rounding ya, yang bener-bener resep dasar untuk meronding itu, yang bener-bener buat pemula gitu. Kalau yang buat suhu-suhu mah nggak usah saya ajarin, ngapain saya ajarin, saya aja masih belajar. Di YouTube aku banyak yang ngomen ya, kak saya belum bisa meronding. Kayaknya saya harus bikin VT khusus buat meronding ya. Makanya ini aku sengaja nggak di-cut 4 baris tuh, aku sengaja nggak di-cut biar kalian bisa merhatiin
gimana cara saya meronding ya, yang gampang, menurutku ini gampang banget buat ditiru gitu. Oke, setelah di rounding semua, kita tutup ya atasnya. Terserah mau kalian tutup pakai lap, mau pakai plastik. Yang penting atasnya tertutup biar nggak kering selama 20 menit. Setelah 20 menit kita buka. Ini adonan udah mulai agak menggendut dikit ya. Tapi yang jelas dia udah mulai kalis, bukan kalis, lebih elastis gitu. Jadi dia kalau mau dibentuk tuh udah mulai bisa nurut gitu. Tapi tetap ya saya pakai metode 2 kali degassing. Ini degassing pertama, kita keluarin udaranya, pencet sekuat tenaga ya, biar udaranya yang terperangkap tuh pada keluar gitu. Tapi aku belum dibolongin untuk step pertama ini, degassing pertama ini. Nah, didiamin aja kayak begitu. Kita degassing dulu semuanya sampai beres ya. Hitung-hitung kayak nunggu waktu gitu. Jadi nanti setelah semuanya udah di degassing, kita langsung di degassing kedua, langsung ke pencetakan. Begitu ya guys. Jadi nggak ada jeda waktu kayak abis degassing pertama langsung kita nunggu 10 menit atau 15 menit lagi buat degassing kedua, enggak. Jadi langsung aja, karena yaitu sambil nunggu tadi di degassing dulu semua, adonan juga udah mulai ngembang dikit lagi begitu. Dan langsung di degassing kedua itu si adonan lebih lentur lagi, jadi dia mau dibentuk selebar apa pun ya, sesuai kemauan kita itu udah bisa begitu. Nah, di sini adalah triknya ya, yang udah kecil jadi besar. Jadi caranya seperti itu, kalian bisa perhatiin di video. Aku tetap bolongin tengahnya, karena kalau nggak dibolongin dia itu bentuknya nanti lubangnya itu tertutup, jadi sangat-sangat menciut ya. Jadi saya kurang suka, emang sih donatnya jadi nggak berkurang gramannya, cuman bentuknya kurang suka saya. Jadi kayak pada gak ada lubangnya gitu, makanya aku putusin buat di bolongin, tapi dengan bolongan yang lebih kecil, makanya diakalin pakai tutup pewarna begitu guys ya. Kalian perhatiin aja sesuai di video, biar menghasilkan doh kecil menjadi besar, tapi nggak kopong gitu, maksudnya dia padat isinya, bukan isinya angin. Oke, setelah beres semuanya dicetak, kita langsung proofing aja selama 2 jam ya. Atau sesuaikan dengan suhu kalian ya, karena posisi lagi agak dingin di sini, jadi aku putusin buat proofing selama 2 jam. Ya, menyesuaikan dengan ngembangnya si donat kalian itu udah maksimal apa belum. Makanya kalian harus bisa baca situasi ya. Harus pintar-pintar baca situasi, insting, asik. Tara, akhirnya jadi juga yang kita tunggu-tunggu, yang kita omongin dari tadi. Kita langsung bahas aja ke teksturnya ya. Teksturnya aku sangat-sangat suka. Dia tuh lembut,
terus nggak ngaret, dan terbukti donatku ngembang dengan bagus ya. White ringnya cukuplah segitu, walaupun nggak setinggi menara Apple. Tapi jujur guys, ini aku sangat rekomendasiin buat kalian yang mau bikin donat atau roti. Kalian bisa coba, siapa tahu jatuh cinta kayak aku ya. Aku beneran gak di endorse sama sekali. Ini murni aku nge-review sendiri. Oke guys, kayaknya segitu aja review dari aku ya. Videonya lumayan panjang, 11 menit. Berharap sih kalian ngerti ya apa yang aku sampein. Untuk informasi udah aku sampein semuanya. Diucapin udah, ditulis juga udah, ditulis gitu, maksudnya diketik. Aing ngomong naon sih pokoknya mah geus kabeh geus diomongkeun ya. Berharap sih kalian ngerti ya. Kalau masih ada yang belum ngerti ya udahlah, bolehlah tanyalah, siapa tahu nanti saya mau jawab. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton. Tolong bantuannya untuk subscribe channel YouTube aku dan follow aku di TikTok buat informasi baking selanjutnya. Atau kalian punya ide aku bikin apa, boleh lah ya, kayak bikin challenge, tolong dong bikinin anu gitu, boleh lah ya. Makasih yang udah nonton. Semoga resep ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.